salah satu syair ulama yang hebat, yang terkenal, ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluha najabatul auladi. Nikmat yang Allah berikan elek tiang pelungguh begitu banyak. Macam ruwet ketika nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat malah, nikmat umur, nikmat bernafas, nikmat rezeki, nikmat menari malik. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Wa ajalluha najabatul auladi. Tapi di antara nikmat yang paling hebat yang pelungguh sami adalah tekican berdua keturunan. Lebih-lebih tekican berdua keturunan yang soleh dan solehah. Untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah ini butuh proses. Di darat cerita anak menu lahir langsung jadi tuan guru. Darat cerita menu lahir langsung jadi ustaz. Darat cerita menu lahir jadi dokter. Menu lahir langsung jadi suster. Apalagi suster esok, tidak ada ceritanya. Maka dia butuh proses. Maka anak untuk menjadi kanak pacu soleh dan solehah ada prosesnya. Nah, kata Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, 4 cara adik kanak ini jadi pacu, kanak jadi hebat. Mana yang 4? Pertama, perlu kita memilih calon ibunya. Saat pertama adik kanak ini jadi dengan pacu, pilihlah calon ibunya. Pilihlah jodoh yang soleh, pilihlah jodoh yang solehah. Yang benar ungkapan Batur Indonesia apunin, salah makan bikin sakit perut, salah jodoh bikin sakit seumur hidup. Oleh sebab itu pilihlah calon ibu yang solehah. Kemudian saat kedua, berbicara adik kanak ini jadi kanak pacu. Saat kedua, berikanlah hak-haknya. Apa itu hak-haknya? Lamun lahir dedek lupa murisan, undang tuan guru, undang ustaz, undang kiai. Lebih-lebih paling bagus dengan murisan Zulhijjah, kebin daging kurban penuh, kurban bebek, kurban sapi, bahkan kurban perasa. Nah itu sebabnya yang perlu kesami jari dan berikanlah hak-hak kepada anaknya. Napi hak-hak niki pertama lamun lahir murisan, kasih dia nama yang bagus-bagus, beni aran sasolah-solah. Kemudian juga lamun akikahkan dia. Dan juga yang perlu kesami ia cara adik sakanak niki jari dengan solehah. Ulin kodet wantak terumu, ulin kodet wantak terohan. Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh ketika beliau berangkat ke Mekah, cerita informasi kami dengar dari guru-guru kami, telung dasa sampai Tegorok waktu itu. Untuk beliau jalan saja ke Mekah, terohang sampai telung dasa sampai Tegorok, kemudian bisa niat lalu, hajat lalu dengan Tuhan adik sak bijan jadi dengan pacu, maka mungkin boleh jadi ulama, jadi waliullah, pahlawan nasional yang berusaha. Itu sebabnya perlu terumuk karena niki ulin kode. Angka ibu-ibu yang pun tradisi Bapak Maulana Syekh, tradisi guru-guru kita, tradisi ulama-ulama kita, lamun kanak niki yang lalu sekolah, sekalipun misal SD tamu ojok senawiyah, NI tamu ojok senawiyah, denek lupa roh, mana-mana gorok manuk pilih balik. Lamun ditahu gorok manuk, mana-mana sampai. Itu sebabnya yang perlu kemudian, karena setiap kanak niki yang baik kelas, setiap kanak niki yang sekolah perlu terohang adesa selaku dengan doa supaya berpotensi menjadi kanak sak pacu. Kemudian sakan dulu, napi cara adesa kanak niki dari kanak sahebat. Yang ketiga adalah doakan dia dengan doa yang terbaik. Ada 2 ucapan paling hebat di dunia, sangat isim makbul doa. Saat 2 niki saya, pertama doa guru, saat kedua doa dengan toa. Yang pun dengan toa dan kanggo salah uni nilai kanan. Lamun kanak kudik-kudik telur-telur nakan-nakan dedek empong sak langit-langit, empong sak solah-solah. Dokter dedek berjorak, lemak makan belit jadi dokter. Suster dedek berjorak, lemak makan belit jadi suster. Tuan guru dedek berjorak, tuan guru dedek nakal, tuan guru dedek nangis, lemak makan belit jadi tuan guru. Presiden dedek makan lemak belit jadi presiden. Itu tergantung dari ucapan dengan toa. Termasuk imam di Masjidil Haram yang terkenal Syekh Sudes. Kenapa beliau menjadi ulama hebat di Masjidil Haram, jadi imam di Masjidil Haram? Karena doa orang tuanya waktu masih putih. Cerita Syekh Sudes ini si telan lain. Dalam mukadimah karangan kitabnya Syekh Sudes, beliau menceritakan sendiri layak si telan ke bahasa. Lagu dengan toa di Nuah Salaunin, hafiz gang di nempoh. Maka makan belit dari hafiz Al-Quran. Itu sebabnya doa yang baik-baik. Ini makan telur anak apunin tulang mata, sugul mata. Nah itu sebabnya tolek unin kena kanak, makan tetun tolek bisa. Itu sebabnya perlu kita ucap sak solah so. Arak suku cerita yang menarik di Lombok, arak suku dengan penyakit lalu pinang jaga dengan toa sama mama, apa juga mau pikiran utang sak pernah lalu badik, maka makan bijen sehingga montong, amak sehingga motor, eksugun, lalu sehingga lalu galu aman, apa udah kena anak ini motor, ini kucing, ini tulak, tentu dia tulak kanan, tabrakan di tengah jalan meninggal dunia, kebet karena ucapan yang tidak sengaja dari orang tua. Itu sebabnya yang belum melihat sholah unit kena anak. Kemudian yang terakhir, yang keempat,
berbicara adik sakanak niki jadi kana pacu. Yang keempat, pilih tahun sekolah, pilih tahun ngaji, pilihlah gurunya. Pandai-pandai memilih guru, tahu ngaji, guru sak tegakkan jujur, ikhlas hati, belajar bukan karena materi atau kursi, hanya semata-mata ikhlas karena ilahi. Mun guru dengan ikhlas, mun guru dengan hebat, mun guru dengan lillahi ta'ala, insyaallah kanak niki yang jadi dengan ikhlas. Lamun guru niki nyambung ilmu kaca guru, yang put yang pelonggoh, ndek napa seranah harus madrasah sak megah ampun di sekolah anak. Ndek harus seranah ya keren ruan ampun di sekolah bijen. Harus beri sepeda motor, harus beri HP, yang pun hebat bijen sekolah, belum tentu dapat ilmu barokah. Perlu pilih guru. Oh guru dia, hai tuan ngaji kadang dia. Oh ni guru, tuan guru ni berbiruan itu guru. Oh alhamdulillah dia mati ojo guru. Guru enak mati ojo guru dan nyambung gurunya. Silsilah keilmuannya nyambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu sebabnya alhamdulillah, dan dia merasakan bahwa di pondok pesantren ini juga alhamdulillah merupakan tempat yang insya Allah mudah-mudahan salah satu tempat sak bagus, sak solah untuk mendidik putra-putri yang belum.